Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Ahmad Channel Indo, masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melanjutkan alur ceritanya. Yang berjudul, Malu Kepada Pencuri. Alkisah. Meski hidup sederhana, Abu Nawas dikenal memiliki kebun dan ladang yang luas. Karena kesederhanaannya itu, ia tidak pernah memperlihatkan gaya hidup yang mewah, layaknya seseorang yang memiliki banyak tanah. Ia banyak memanfaatkan harta dan rezeki yang ia dapat untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Kesederhanaan Abu Nawas juga ditunjukkan dari rumah yang dimiliki bersama keluarganya. Di sana tidak ada barang-barang berharga, ataupun barang mewah seperti yang dimiliki para saudagar, atau tuan tanah lainnya. Meski di rumah Abu Nawas tidak terdapat barang-barang berharga, entah kenapa seorang pencuri meringsek masuk ke rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga yang entah ada atau tidak di rumah Abu Nawas. Diam-diam pencuri itu masuk melalui jendela belakang rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan berada di rumah saat itu terlihat sangat kaget. Ia lalu diam-diam bersembunyi agar tidak diketahui pencuri tersebut. Abu Nawas terus mengawasi pencuri tersebut yang sudah masuk menuju ruang tengah rumahnya. Tanpa menunggu lama, si pencuri langsung beraksi mencari-cari barang berharga di rumah Abu Nawas. Pencuri itu mengaduk-aduk isi rumah Abu Nawas dan mulai mencari-cari di segala sudut ruangan. Hati Abu Nawas pun semakin risau melihat si pencuri yang mulai mengobrak-abrik setiap ruangannya, tapi bukannya menyergap atau berteriak minta tolong, Abu Nawas malah pergi bersembunyi dalam sebuah peti di ruangan lainnya. Sampailah si pencuri di ruangan tempat Abu Nawas bersembunyi, si pencuri kemudian tertarik melihat ada sebuah peti yang lumayan besar di ruangan tersebut. Ia berpikir pastilah di situ keluarga Abu Nawas menyimpan harta benda berharga mereka pikirnya. Ia kemudian segera menghampiri peti tersebut. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati isi peti tersebut adalah si Abu Nawas, sang pemilik rumah. Pencuri itu lantas bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" Tanya si pencuri. "Aku bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu. "Memangnya kenapa?" tanya pencuri itu lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tidak punya apapun yang dapat kuberikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pencuri pun langsung pergi, meninggalkan rumah Abu Nawas begitu saja, dengan tangan hampa. Ia sangat kecewa dan heran, kenapa si Abu Nawas, yang sering diberi hadiah oleh raja dan juga memiliki kebun dan ladang yang luas, tapi tidak memiliki barang berharga di rumahnya. Pencuri itu akhirnya menyadari, jika Abu Nawas benar-benar orang yang sangat sederhana kehidupannya, dan suka membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itulah, ia tidak menumpuk-numpuk harta. Kisah selanjutnya, mengajari lembu mengaji. Alkisah, tiada henti-hentinya kepintaran Abu Nawas diuji oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Kali ini Baginda menginginkan Abu Nawas mengajari lembu miliknya untuk mengaji. Tentu saja hal ini mustahil, tapi tidak bagi Abu Nawas. Semua titah Baginda adalah tugas yang wajib untuk diselesaikan. Meskipun titah Baginda tersebut tidak pernah masuk di akal, Abu Nawas tidak ingin dihukum hanya gara-gara melanggar perintah konyol Baginda. Lagi pula hadiah akan menantinya setiap ia berhasil menyelesaikan setiap tantangan Baginda. Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap. Baginda langsung memberi perintah padanya. "Hai Abu Nawas, tahukah mengapa kupanggil engkau ke sini?" tanya Baginda. "Ampun Baginda, hamba sama sekali belum tahu," jawab Abu Nawas. "Aku ingin minta tolong padamu untuk mengajari lembuku mengaji Al-Quran. Jika engkau tidak sanggup melaksanakan tugas ini, niscaya engkau akan kuhukum berat," kata Baginda mengancam. Mendengar perintah Baginda, tidak ada yang bisa dilakukan Abu Nawas selain menerima tugas konyol tersebut. Setelah itu Abu Nawas langsung pergi meninggalkan istana dengan membawa seekor sapi raja yang akan diajari mengaji. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengikat sapi tersebut pada sebatang pohon kurma. Sedang Abu Nawas beristirahat di rumahnya, sambil terus memikirkan jalan keluar dari jebakan Baginda tersebut. Pada keesokan harinya, Abu Nawas langsung membawa lembu tersebut ke sebuah lapangan dekat rumahnya untuk dilatih. Abu Nawas mulai memukul-mukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, atau.
Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu, sambil tetap mengayunkan cambukannya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap pagi hari sampai tengah hari, dan dari duhur sampai maghrib, selama beberapa hari, sehingga ia sudah lupa untuk menghadap ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda mengutus seorang pengawal, untuk melihat perkembangan Abu Nawas mengajari lembunya mengaji. Alangkah terkejutnya utusan tersebut, ketika menyaksikan Abu Nawas, sedang mencambuk lembu Baginda setengah mati, sambil mengucapkan kata, atau. Pengawal itu langsung bergegas kembali ke istana, untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Mohon ampun Baginda, hamba lihat Abu Nawas sedang mengajari lembu itu di sebuah lapangan dekat rumahnya, menggunakan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu, atau. Jelas pengawal itu. Baginda Raja tidak mengerti dengan maksud laporan pengawal itu, beliau pun segera memerintahkan untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, ia langsung ditanya Baginda, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu, dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" Tanya Baginda, "Sudah bisa sedikit-sedikit, wahai Baginda." Jawab Abu Nawas, "Tadi aku mengutus seorang pengawal untuk melihatmu, katanya engkau mencambuk lembu itu hampir mati, dan mengajarinya kalimat, atau, bukannya mengajari mengaji. Aku mau tahu apa maksudnya dari perkataan itu." Tanya Baginda, "Ampun tuanku, arti, atau, itu adalah, jika bukan lembu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai. Atau hamba yang mati, atau paduka yang mati, atau salah satu, barulah habis perkara lembu itu." Jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat Baginda terperanjat dari tempat duduknya. Baginda Raja diam sejenak, tidak bisa berkata apa-apa. Beliau menyadari jika Abu Nawas telah melakukan tugas darinya, yang mungkin tidak mungkin pernah terwujud. Baginda pun kemudian berkata, "Kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate atau kamu kawinkan." Kata Baginda, "Terima kasih banyak Baginda," kata Abu Nawas sambil memohon diri, untuk kembali ke rumahnya, dengan hati gembira terlepas dari beban tugas aneh sang Baginda. Kisah selanjutnya, dituduh mencuri. Alkisah, pada suatu hari, si Fulan yang diam-diam membenci, dan menaruh dendam pada Abu Nawas, datang menghadap pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun menceritakan maksud kedatangannya menghadap Baginda. "Ampun yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Anda." Kata si Fulan, "Siapakah dia dan apa yang telah ia perbuat?" Tanya Baginda, "Dia adalah orang kepercayaan paduka, yaitu Abu Nawas. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba." Jawab si Fulan. Raja pun terperanjat, kemudian meminta si Fulan menceritakan kronologis kejadiannya. "Begini yang mulia, sepertinya Abu Nawas sudah lama mengincar kalung emas hamba. Awalnya, ia ingin membeli kalung tersebut, namun hamba tidak ingin menjualnya." Jelas si Fulan. Sebagai seorang yang bijak, Baginda pun memerintahkan beberapa prajurit, untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana, untuk ditanyai kebenarannya. Karena sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, pembelaan Abu Nawas pun tidak berguna sama sekali. Baginda akhirnya memerintahkan pengawal, untuk menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Meski sadar ia difitnah, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya. "Tidak paduka, hamba sama sekali tidak mencuri, untuk apa hamba mencuri kalungnya?" bela Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, "Buktinya, orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku pernah melihatmu memakainya." Kata Baginda, Abu Nawas memang pemilik selendang tersebut, namun sudah 2 hari lamanya selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Dia terus berusaha menjelaskan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara dan menunggu hukuman mati, karena terlalu banyak hasutan, yang disampaikan si Fulan kepada Baginda. Tetapi Baginda Raja yakin,
pasti Abu Nawas memiliki cara untuk lolos dari hukuman tersebut. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas ke sebuah lapangan untuk dihukum mati. Baginda menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. Dengan tidak membuang-buang kesempatan, Abu Nawas langsung berkata, "Ampun Baginda, hamba minta bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja." Kata Abu Nawas memohon, "Engkau ini memang orang yang aneh. Saat-saat genting pun masih saja sempat bersenda gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki, tidak akan bisa menyelamatkan keadaanmu sekarang ini," ujar Baginda. "Hamba tidak bersenda gurau, Paduka," kata Abu Nawas. Raja pun semakin terpingkal-pingkal dibuatnya. Namun belum selesai raja tertawanya, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, "Hamba minta dihukum pancung, hamba minta dihukum pancung," teriak Abu Nawas. Semua orang yang hadir saat itu dibuat kaget. Mereka bertanya-tanya, kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara itu Baginda mulai curiga. Ia pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. "Baginda, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba, hingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung," lanjut Abu Nawas. Tidak disangka, kata-kata Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda pun mulai menyadari, dalam hati Baginda mengakui kehebatan Abu Nawas. Hukuman Abu Nawas pun ditangguhkan, mulai saat itu sampai penyelidikan lebih lanjut. Setelah diusut, beberapa hari kemudian, barulah diketahui, jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Abu Nawas dilepaskan dari penjara, sedang si Fulan pun ditangkap dan dipenjara untuk waktu yang lama. Bersambung ke cerita selanjutnya. Terima kasih.